Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Pertiwisari, mahasiswa program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan memberikan ajakan bijak dalam bermedia sosial. Pada saat ini, kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang terjadi di Indonesia tidak bisa dibendung maupun dihindari. Karena cepatnya laju penyebaran informasi secara global dalam wujud digital, media sosial merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia terbukti bahwa begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini, apabila tidak digunakan secara bijak, maka dapat menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu penyalahgunaan media sosial berupa penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok, yaitu SARA, serta penyebaran berita bohong atau hoax, sehingga pelaku tersebut bisa dikenai sanksi berupa kurungan penjara ataupun denda. Mengambil dari sebuah konsep tindakan sosial dari salah satu tokoh sosiologi, yaitu Max Weber, tentang tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan rasionalitas instrumental merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dilihat bahwa individu ini memiliki berbagai tujuan yang memungkinkan diinginkannya dan menentukan pilihan antara tujuan-tujuan bersaing tersebut sesuai dengan kriterianya. Hal ini mungkin melibatkan pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan serta hambatan yang terdapat dalam lingkungan, dan memprediksi kemungkinan konsekuensi dari beberapa alternatif tindakan itu. Dan akhirnya keputusan dibuat atas alat yang digunakan yang seharusnya mencerminkan aspek individual dari keefektifan dan efisiennya. Setelah melakukan tindakan, seseorang dapat menentukan secara objektif sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu, sebagai pengguna media sosial, kita seharusnya bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial ini untuk tujuan yang sekiranya berdampak positif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bentuk tindakan tersebut bisa dilakukan dengan contohnya yang pertama adalah kita jangan terlalu mudah percaya pada informasi yang disebarkan. Sebagai pengguna sosial media yang bijak, alangkah baiknya kita jangan membagikan informasi yang diperoleh secara sembarangan, dan lebih baik melakukan pengecekan kembali informasi yang kita peroleh di media sosial melalui aplikasi seperti Turunback Hoax atau Hoaxbuster Tools, supaya kita tidak terjebak dalam siklus penyebaran berita bohong tersebut. Yang kedua, menjaga etika dalam bermedia sosial. Selain mengecek informasi agar kita tidak kalah pentingnya, yaitu perilaku kita atau etika kita dalam bermedia sosial. Alangkah baiknya kita harus menghargai karya orang lain dan memberikan komentar maupun tanggapan positif yang sifatnya membangun konten yang dibagikan, supaya konten tersebut bisa mengalami perubahan menuju nilai positif yang sekiranya memberikan edukasi. Hindari menyindir dan menghargai perasaan orang lain. Kemudian tidak usah mengeluarkan kata kasar atau kotor meskipun kita tidak saling mengenal. Yang ketiga, ada filter atau menyaring informasi yang dibagikan. Konten atau informasi yang akan dibagikan dapat mempengaruhi perilaku atau perilaku individu ataupun kelompok. Langkah baiknya jangan membagikan konten atau informasi yang sifatnya mengandung porno, sara, hoax, karena dari tindakan itu akan memberikan dampak negatif dan memberikan hal buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, orang yang terbukti melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara atau denda sesuai dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 1 dalam Undang-Undang ITE. Yang keempat, jangan bagikan informasi atau data pribadi kalian secara mudah atau sembarangan di media sosial.
kasus cybercrime marak dan rawan terjadi di media sosial. Salah satunya yaitu bentuk kasus phishing, yaitu pencurian data. Saya juga pernah mengalami, yaitu phishing IG akun Instagram saya sendiri, dan sampai sekarang pun saya tidak bisa masuk dalam akun tersebut. Makanya ya udah sih, pasrah aja maksudnya. Jadi disarankan untuk melakukan perizinan terlebih dahulu untuk mengakses atau membaca syarat ketentuan aplikasi. Terdapat informasi tentang perizinan dan kebanyakan user atau pengguna asal langsung melakukan checklist atau setuju dan tidak memperhatikan hal itu, karena tindakan tersebut bisa menjadi celah kejahatan bermedia sosial. Jadi hati-hati ya teman-teman. Lalu yang kelima ada media sosial sebagai sarana dalam mengekspresikan karya. Nah, ini untuk anak-anak muda sekarang ya yang suka buat konten-konten, buatlah konten yang bijak, yang bermanfaat dan positif, dan selalu memberikan informasi yang sifatnya membangun atau memotivasi orang lain untuk berkembang. Salah satunya dengan cara membagikan karya kalian ke dalam media sosial berupa video estetik atau video edukasi dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita harus selalu meminta izin sebelum mengunggah. Misal kita berfoto di tempat orang lain, biasakan meminta izin karena tempat tinggal tersebut merupakan pribadi orang lain dan memiliki privasi. Dan kita sebaiknya tidak melanggar privasi orang lain. Selain itu, kita juga menunjukkan bahwa kita memiliki pribadi atau memiliki etika, sopan santun, dan menghargai perasaan orang lain. Kita tidak bisa terlepas dari media sosial, karena media sosial merupakan kebutuhan bagi kita. Kita juga harus bisa mengubah kebiasaan. Kita juga tidak bisa mengubah kebiasaan semua orang saat menggunakan media sosial. Namun yang kita bisa lakukan adalah membiasakan menggunakan media sosial untuk kegiatan yang positif, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Beberapa dampak buruk di atas tadi merupakan alasan mengapa kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jadikan sosial media sebagai kawanmu yang akan selalu menemanimu dan membawa kebahagiaan. Jangan pernah jadikan media sosial sebagai kawanmu yang akan selalu membawa ketakutan. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena hal yang kita anggap biasa bisa berdampak besar bagi kehidupan orang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.